Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review buku daras Pendidikan Agama Islam Universitas Brawijaya. Materi yang akan saya bahas pada presentasi ini ialah Islam dan tantangan radikalisme. Islam sebagai risalah perdamaian universal. Menurut Kamus Lisanul Arab, kata Islam berasal dari kata as-salim dan as-salam yang merujuk pada nas Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman yadturra fi mahmasatin ghayra mutajanifil ism fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Berikut ini adalah arti dari surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kusempurnakan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Nah, maksudnya ialah ketika kita dalam keadaan mendesak, diharapkan kita selalu mengingat kepada Allah dan kita selalu mengingat apakah perbuatan itu dosa atau tidak. Pengertian Islam secara etimologis bermakna keamanan, perlindungan, konsiliasi, dan perdamaian, serta penyerahan diri, ketaatan Allah, dan keselamatan di setiap cobaan. Pengertian Muslim adalah orang yang dapat menjaga keselamatan orang lain dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah serta meninggalkan larangan-larangannya. Selanjutnya ialah pengertian damai. Damai adalah kondisi di mana tidak terjadinya kekerasan ataupun perang. Nah, menurut Al-Quran, damai adalah tidak hanya dimaknai tidak perang, tetapi juga tentang keamanan dan manusia terbebas dari rasa ketakutan dan kegelisahan. Tema perdamaian dan perang berdasarkan Al-Quran dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, konfigurasi ayat yang berbicara tentang visi preventif. Yang kedua, visi mekanisme penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, visi pelestarian perdamaian. Islam menyadari dan mengakui kenyataan pluralitas agama sebagai kodrat yang diciptakan oleh Allah, bahwa setiap orang secara naluriah memang memiliki kecenderungan berbeda, termasuk dalam menentukan agama. Allah tidak memaksa manusia harus seragam, tetapi memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Oleh karena itu, setiap ketaatan dalam Islam mendapatkan balasan berupa pahala dan setiap pelanggarannya akan mendapatkan sanksi yang dapat berupa hukuman maupun dosa. Selanjutnya yaitu kesatuan dan persaudaraan universal. Semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah, berkembang dari satu keturunan Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan langsung oleh tangannya. Secara logis, manusia sadar bahwa semua manusia berstatus sama sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Esa, satu keturunan dan keluarga. Oleh karena itu, harus hidup rukun sebagai saudara antar sesama. Dengan demikian, selain al-ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan Islam, Islam mengakui dan menjunjung tinggi al-ukhuwah al-basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan. Macam-macam persaudaraan terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah ukhuwah fi al-ubudiyah,
Yang kedua yaitu ukhuwah fi al-insaniyah au al-basyariyah. Yang ketiga yaitu ukhuwah fi al-wataniyah wa an-nasab. Dan yang terakhir yaitu ukhuwah fi ad-din al-Islam. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris toleration, diindonesiakan menjadi toleransi. Dalam bahasa Arab, al-tasamuh artinya sikap tenggang rasa, teposelero, dan sikap membiarkan. Sedangkan, secara terminologis, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Bila disebut toleransi antar umat beragama, maka artinya bahwa masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalang-halangi. Prinsip toleransi yang harus dipegang teguh oleh muslimin. Yang pertama, toleransi Islam terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan. Yang kedua, toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Dan yang ketiga ialah di dalam bertoleransi, kemurnian akidah dan syariah wajib dipelihara. Aplikasi toleransi dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, berpegang pada prinsip kalimatun sawa. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman keagamaan yang integratif, egaliter, inklusif, dan plural. Yang ketiga, mentradisikan musyawarah dan berdiskusi. Yang keempat, jaminan terhadap terpenuhinya 5 hak dasar, yaitu hif al-din, hif al-nafs, hif al-aql, hif al-nasl, dan hif al-mal. Tantangan dan bahaya radikalisme. Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang berarti akar. Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Nah, secara garis besar, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau perbaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme muncul dalam pemikiran maupun gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilai sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah. Sedangkan radikalisme tindakan dan gerakan ditandai oleh aksi ekstrim yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan. Penyebab radikalisme secara global adalah aroganisme negara adidaya yang dimainkan standar ganda, sebagaimana yang dipertontonkan Amerika Serikat yang menekan umat Islam di banyak negara yang sedang berkembang, yang pada gilirannya menyebabkan kelompok-kelompok radikal menjadikan situasi sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Menurut Huntington, sumber utama konflik pada era global ini pada dasarnya bukan disebabkan oleh ideologi atau ekonomi, tetapi oleh peradaban. Negara dan bangsa masih akan tetap memiliki peran penting dalam menangani persoalan dunia, tetapi konflik utama dalam politik global akan terjadi antara bangsa dan kelompok yang berbeda peradaban. Konflik antara peradaban merupakan tahap terakhir dari sederet konflik yang terjadi dalam dunia modern. Inilah yang perlu diwaspadai oleh umat Islam agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah umat Islam. Upaya pencegahan gerakan radikalisme. Dalam buku Tantangan Multikulturalisme Indonesia, upaya dalam pencegahan gerakan radikalisme dapat dilakukan dengan cara yang pertama tawasud, artinya mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan suatu aktivitas, tetapi sebebas apapun manusia masih dibatasi oleh kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tawazun, artinya mengajarkan bahwa manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrim, yang mana manusia yang baik tidak terlalu berlebihan pada saat senang maupun benci. Yang ketiga, itidal,
Artinya mengajarkan bahwa di antara sesama manusia harus saling memberikan kepercayaan, dan kepercayaan yang dibangun harus memberikan pesan secara proporsional. Dan yang terakhir ialah tataruf, artinya mengajarkan setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.